rahmat dan rumah itu ada anak perempuan, maka akan diturunkan 70 rahmat tiap pagi oleh malaikat. Kalau anak itu disayang, kalau bocah itu dicubit, ditempel lagi itu mah kagak, malah dapat laknat. Ya, anak itu disayangi sepenuh kasih hati. Yang ketiga, diberikan pendidikan yang baik. Jadi bukan cuma diakikah supaya sifat wujudnya mendem, sifat takwanya muncul, tapi juga diberikan pendidikan. Pendidikan yang paling aman adalah pondok pesantren. Saya sering kali bercerita, dan cerita itu sering saya ulang-ulang. Ini kadang-kadang kita anak nggak mau dipesantrenin karena takut kangen. Kita nangis-nangis. Anak dipesantrenin kita nangis paling 3-6 tahun. Tapi setelah kita meninggal, kita akan tertawa dan tersenyum di hadapan Allah. Karena anak kita selalu membacakan Fatihah buat kita, mendoakan buat kita, membaca Al-Quran buat kita. Al-Quran yang 30 juz, hurufnya ada 1.068.000. Dibacakan Al-Quran buat kita. Kalau kita nangis, nggak mau karena anak pesantren, kita asuh di rumah, dia akhirnya main gadget, HP, dari pagi sampai pagi lagi, apalagi waktu libur begini. Sekarang kita tertawa dengan anak kita karena bersama anak kita. Di akhirat nanti kita menangis karena anak kita nggak bisa apa-apa. Kita dikubur, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa berdoa, doa buat kita. Mereka nggak bisa baca Quran buat kita. Mereka ninggalin sholat buat kita. Kita menangis dari awal, tidak ada akhirnya sampai hari kiamat. Gara-gara kita nggak mau nangis 6 tahun. Saya pernah kasih cerita. Buyang udah pernah dengar. Saya nyebut Buyang kenapa? Emang saya kenal dia doang. Satu, yang kedua emang jamaah pengajian saya. Jadi sesuatu yang saya udah berikan, udah saya kasih sama dia gitu. Nabi Isa pada suatu ketika lewat di kuburan. Ada kuburan, di dalamnya orang menangis. Pas Nabi Isa balik, itu dalam kuburan lagi ketawa. Nabi Isa nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, saya bingung ini kuburan. Tadi saya liwat dia nangis, saya liwat pulang dia tawa. Apa kata malaikat Jibril? Waktu engkau lewat, dia sedang diazab, sedang disiksa karena dia memang ahli maksiat waktu hidupnya. Dia menangis karena dapat siksaan. Waktu di dunia, dia selalu buka aurat rambutnya, nggak pernah pakai kerudungan. Satu helai rambut yang tidak ditutup dan dilihat kepada orang yang di luar muhrim, maka satu rambut itu akan menjadi ular yang akan mematuknya sampai hari kiamat. Di dalam istri sama suaminya yang berjejer, diapain kayak bodo amat. Nah, orang yang pakai pakaian ketat, pakai legging ya, pakai legging. Nah, ini bajunya segini, apanya kan kelihatan. Dalam Islam itu adalah aurat haram hukumnya. Selangkah dia keluar rumah, dilaknat oleh 70.000 malaikat sampai dia kembali. Dan dia harus sholat taubat, dan dia harus beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ini, jalan-jalan ke JB, pakai celana ketat, apemnya kemana-mana, pantatnya kemana-mana. Kalau ada orang laki yang ngegundamin, tahu gundam-gundamin tahu nggak? Godain ngalem gitu gimana? Rasa takjub gitu. Godain. Masya Allah, Masya Allah, tuh apemnya gitu kan? Maka dia di hadapan Allah sudah ditulis sebagai seorang perempuan penzina.
Boleh senam, pakai pakaian boleh, pakai segini, pakai kebaya. Ini bocah sekarang, pakai kudungan merapat banget, sama pakai ciput. Cuman pakai kaosnya, kaos adiknya yang umur 9 tahun. Iya. Ngatung. Pusernya kelihatan. Naik motor ninja nonggeng. Itu ciut kelihatan. Kalau kita taruh puntung rokok ngalung gitu. Aurat itu haram hukumnya. Bagian. Ya, itu. Jadi diberikan pendidikan. Nah, tadi Nabi Isa pas pulang hari kubur itu ketawa. Kenapa? Ternyata cucunya lagi belajar Iqra, Masya Allah. lagi belajar Fatihah, lagi belajar Bismillah. Kata Allah, aku malu menghukum hambaku ini karena cucunya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa saya pengasih penyayang mengazab? Jadi makanya saya bilang berkali-kali, kalau bisa Al-Fatihah anak itu bisa bacanya fasih, bacaan sesuai dengan tajwid, orang tuanya yang ngajarin. Orang tuanya yang ngajarin. Ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mati dapat azab, anak kita baca Fatihah. Kan orang Islam nyembah sama Allah sebanyak 17 rakaat. Artinya 17 kali Fatihah dibacakan. Selama itu pula sisa Allah tidak akan menyentuh pada kita. Surat Al-Fatihah ada berapa? 133. Kalau tidak ikut tasdid dan bismillah. Kalau ikut bismillah dan tasdid ada 139. Dikali 10 hasanat, 10 kebaikan itu berapa? Ajarkan anak kita Fatihah. Ajarkan anak kita doa. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ini bagaimana mau ngajarin anak orang dia juga orang bisa. Anak masuk WC diajarin doanya. Ini gimana mau ngajarin anak masuk WC pakai ada doa? Orang bapaknya juga di WC bareng ngerokok. Repot kan begitu. Ajarin anak doa waktu mau makan. Ini gimana mau ngajarin anak doa mau makan? Orang bapak makan roti dari jalan. Iya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bapaknya adalah guru pertama di rumahnya. Kalau pengen jadi anak soleh, didik kita ke masjid. Jangan kita mencontohkan. Jadilah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ibunya sering datang ke majelis taklim, ibunya datang sering ngaji, bawa tas. Pulang bawa uli dah. Orang-orang kan begitu, orang boleh melihat barang under. Bukan di sini, di sono. Orang oke sono. Tapi saya tanya katanya pindah dari Greenland 2. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari